Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Bicara perubahan, bicara koalisi perubahan, insya Allah dalam waktu dekat akan dibentuk sekretariat perubahan. Jadi sudah ada pertemuan khusus mendadak hari ini. Jadi hanya beberapa jam yang lalu saya kira ini ada pertemuan mendadak tim kecil di rumah Pak Anies Baswedan yang asri itu di Jakarta Selatan. Pendopo yang begitu sejuk, rimbun. Dan satu lagi bahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana mengerucutnya Anies Khofifah. Saya kira ini menjadi sebuah dasar yang menjadi penting juga untuk kita sampaikan karena AHY sudah menyatakan urusan bacawa pres itu tidak menghalangi kita untuk kemudian bersepakat bersama-sama mengusung Anies Rashid Baswedan. Jadi Demokrat secara resmi sudah menyampaikan bahwa mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Demokrat. PKS saya kira meskipun belum resmi tapi sudah sangat kuat. Orang per orang dari petinggi PKS sudah menyampaikan bahwa fix Anies Rashid Baswedan. Nah, yang ingin kita bahas hari ini keterkaitan dua hal itu. Bagaimana Anies Khofifah ini fix versinya Tony Rashid. Ini pengamat politik kita yang sering menyampaikan analisa-analisanya secara tajam, menukik dan jitu. Nah, saya kira termasuk Anies Khofifah ini analisanya saya kira jitu juga, maka perlu saya sampaikan. Sumber berita dua-duanya kita dapatkan dari KBA News. Oke, kita langsung saja masuk pada beritanya ya. Anies Khofifah fix analisa jitu. Tapi yang menarik barangkali bisa dilihat di sini sahabat AJTNA semua, memang agak kecil. Tapi ini siaran pers ya, konferensi pers di depan rumah Pak Anies, di depan pendopo. Tapi Pak Aniesnya sendiri nggak berbicara, Pak Anies di belakang. Jadi kalau di Zoom tuh kelihatan tuh ya Pak Anies ada di belakang dan menunggu. Baik, saya kira ini sebuah sikap yang elegan, yang penuh adab dari Pak Anies kepada tiga partai politik tersebut. Kita lihat kabar pertama dari KBA News. Setelah Demokrat mendukung, Anies Khofifah siap deklarasi. Oke, ini tulisan hari ini tadi setelah Jumatan, beberapa saat setelah Jumatan tadi siang. Nasdem dan PKS, ini analisa dari Tony Rashid ya. Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Khofifah sebagai capres-cawapres. Tertunda karena Demokrat masih menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono. Saya kira di saat yang sama PKS pun masih menyodorkan Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode yang sukses berhasil membawa Jawa Barat menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah diskusi panjang hingga berbulan-bulan dan bahkan pergantian tahun dari 2022 ke 2023 sekarang, akhirnya deal. Hari ini Kamis 26 Januari kemarin ya, berarti ketika Demokrat memutuskan untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Bagi Demokrat, AHY bukan harga mati untuk cawapres Anies. Sampai di sini Susilo Bambang Yudhoyono SBY, ayah AHY sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dianggap konsisten. Setuju Anies Khofifah, tapi jangan halangi AHY untuk tampil. Begitu informasinya dari beberapa bulan lalu ketika SBY ditemui Yusuf Kala di Cikeas. Ya tentu AHY mesti tampil sebagai anak muda yang sama-sama mengusung perubahan juga ya. Apa pertimbangan koalisi perubahan mengusung Anies Khofifah? Tentu yang pertama, Khofifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdliyin. Selain gubernur, Khofifah adalah mantan ketua Muslimat NU. Pasar Khofifah di kalangan perempuan. Nahdliyin juga sangat kuat. Majunya Khofifah sebagai cawapres besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Diprediksi bisa lebih besar dari suara yang diperoleh dari Pilgub Jatim, mengingat saat ini Khofifah adalah gubernur Jawa Timur. Selain gubernur, prestasi hasil kerja dan jaringan Khofifah tentu makin besar. Dan perlu kita ingat, Khofifah diusung juga oleh Demokrat ketika memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Timur.
Jadi tentu Khofifah setidaknya juga masih kuat bagian dari keluarga besar Demokrat. Ya, AHY nanti bisa menteri lah ya. Nah, tapi tidak saja Jawa Timur, dengan mengambil Khofifah sebagai cawapres, warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, akan merasa memiliki representasinya. Ini juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP khususnya di Jawa Tengah. Ya, karena mayoritasnya NU gitu ya. Dan Khofifah sangat kuat di NU-nya. Kedua, apatisme sebagian warga Nahdliyin terhadap isu politik identitas, radikalisme, Wahabi, kadrun, dan sejenisnya yang selama ini cukup berhasil dituduhkan bahkan difitnahkan ke Anies dan disebar secara sengaja dan intens oleh lawan politik di kalangan warga Nahdliyin akan dengan sendirinya mereda. Ya, kita tahu ya bagaimana tudingan khilafah, kemudian radikal, dan sebagainya. Yang lucunya di sisi lain kemudian Anies pun dituduh sebagai the golden boys-nya Amerika. Ada di ketiaknya Amerika. Kan aneh itu ya. Jadi framing-framingnya tidak rapih begitu. Nah, hadirnya Khofifah, mantan ketua Muslimat NU, tentu akan menghapus semua tuduhan itu. Dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Ya tentu dari para pihak-pihak yang khawatir Anies menjadi presiden. Ya bagaimana tidak ya, baru didukung Nasdem saja mereka sudah kelonjotan, mereka sudah panik, mereka sudah keder. Ini bagaimana kalau nanti sudah diusung secara resmi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat? Tentunya akan jauh lebih keder, tapi di saat yang sama juga akan jauh lebih berbahaya. Karena kita ingat ketika Pak Anies datang ke Banten, itu sempat dilempari tempat yang akan didatanginya ular, 20 ular kobra yang sangat mematikan. Untung ketahuan, kalau nggak ketahuan bisa jadi insiden berdarah itu. Pak Aniesnya bisa kena. Kalau tidak Pak Aniesnya, orang-orang yang datang ke sana bisa kena. Mengerikan sekali ya cara-cara politik yang busuk seperti ini. Nah, kaum santri menyebut ini semua adalah fitnah dan kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu yang gak paham politik yang akan tersadarkan. Insya Allah, amin ya. Ketiga, Jawa Timur merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu sekitar 33 juta pemilih. Jawa Timur 30 juta pemilih, Jawa Tengah 27-an juta pemilih. Ada 30 juta pemilih di Jawa Timur. Anies kuat di Jawa Barat, tapi tidak di Jawa Timur. Tentu tidak juga di Jawa Tengah ya. Dominasi Ganjar cukup kuat di sana. Tapi waktu masih ada gitu. Bagaimana untuk kembali terus-menerus menyadarkan masyarakat tentang masa depan Indonesia yang akan membaik, yang akan unggul kalau di tangan yang tepat. Tinggal dibandingkan saja rekam jejak prestasinya. Oke, dengan memasangkan Anies Khofifah, maka relatif mudah bagi koalisi perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dan termasuk Jawa Tengah gitu. Karena Jawa Tengah banyak NU-nya kan. Setidaknya itu akan bisa didapatkan. Akan minimalnya ada suara-suara yang juga masuk ke Khofifah. Membaca data-data pemilu sebelumnya, siapa yang menang di 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia, yaitu Jabar. Oh, ini kalau di sini dihitungnya 34 juta pemilih ya, sekitar 33-34 juta. Jateng 27 pemilih dan Jatim 30 juta pemilih. Mereka yang akan menang. Ya kita lihat dalam setiap pemilu ya faktanya begitu. Makanya memang secara sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, ya calon presiden atau calon wapres harus ada yang dari Jawa. Dengan memasangkan Anies Khofifah, pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Jakarta 29 Januari, Tony Rosyid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Terima kasih Bang Tony Rosyid atas analisanya yang menarik, jitu, masuk akal. Dan saya kira kabar baik juga ketika AHY memang sudah jelas-jelas clear menyatakan tidak akan memaksakan diri. Bahkan kalau kita tarik lagi kalimat yang di awal tadi tentang
Ini nih. Ini pernyataan dari SBY. Nah, setuju Anies Khofifah, tapi jangan halangi AHY untuk tampil. Ya tentu tidak akan dihalangi. Anak muda harus memiliki ruang untuk tampil. Baik, sebelum masuk ke kabar berikutnya, nah ini kita coba bacakan dulu. Media Perubahan, Anies Khofifah mantap. Mudah-mudahan bisa kuasai suara Jawa. Amin. Agus Budiono, mantul sekali Kang kalau bisa disandingkan. Ya ini sedang diupayakan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Februari lah ya, atau Maret gitu maksimal. Capres-cawapresnya sudah muncul sehingga konsolidasi akan lebih cukup waktu untuk dikuatkan. Emang rezim ini kurang tidak berpihak pada rakyat. Nah, coba sidang Gus Nur di Solo dikepung TNI ya. Ya, out of context. Tapi tidak apa-apa, seperti biasa, silakan saja. Buzzer biasanya masuk nih kalau saya live malam-malam, silakan. Purwakarta hadir pas pasangan saling melengkapi. Wah, Fiji. Siti Farhah, Anies Khofifah mantep. Siti Aminah, banyak nama Siti ya. Anies AHY atau Anies Khofifah oke saja. Nah ini luar biasanya pendukung Anies. Tidak masalah. Anies mau berpasangan dengan Khofifah, dengan AHY, dengan Gatot Nurmantio, dengan Ahmad Heriawan. Setuju saja. Nah barangkali inilah titik keleluasaan yang diberikan kepada partai politik yang memang memiliki tiket gitu. Tapi terutama juga kepada Anies Rashid Baswedan. Karena pasangan harus klik gitu, harus match. Yang penting Anies presidennya. Ya betul. Anies Khofifah pasangan yang pas dari Ali Tajudin. Tadi dari Safrullah ya. PKB tambah gemos dong kalau Khofifah merapat. Ya itu resikonya ya. Tapi tidak apa-apa ya. Jatim kunci kemenangan Khofifah pas dari Pak Edi. Ini Pak Edi kayaknya orang Jawa Timur. Oke lihat nih. Ini kabar baik berikutnya. Ini di jam 4 sore, setengah 5 sore kabarnya. Jadi kejadiannya baru sekali. Tadi habis pada Jumatan nampaknya berkumpul ya. Tim kecil Koalisi Perubahan bertemu bahas pembentukan Sekretariat Perubahan. Ini kan permintaan AHY kemarin. Setelah resmi kami mengusung Anies sebagai calon presiden dari Demokrat. Bakal calon sebetulnya ya. Kami meminta untuk segera dibentuk Sekretariat Perubahan. Kemudian ini di follow up oleh tim kecil dari ketiga partai itu berkumpul di rumah Pak Anies tadi siang menjelang sore. Tim kecil dari Koalisi Perubahan secara tiba-tiba mengadakan pertemuan di kediaman Anies Baswedan yang berlokasi di Lebak Bulus 2, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat 27 Januari hari ini. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pertemuan ini membahas usulan pembentukan Sekretariat Perubahan yang kemarin diusulkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Membahas usulan yang disampaikan Demokrat kemarin dan beberapa isu lainnya, kata Herzaki kepada wartawan di Jakarta. Diketahui AHY mengajak Partai Nasdem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. AHY mengatakan koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk melakukan politik transaksional dan pragmatisme. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Luar biasa ya. Kerja tim kecil Koalisi Perubahan, tutur AHY sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan, dia beranggapan sudah cukup mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Apa yang fundamental? Yaitu berkumpul, deklarasi 3 bersama, bikin surat pernyataan, di atas materai, fix 20% lewat. Adapun terkait bakal calon presiden, menurut dia sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies sebagai presiden. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan. Keren. AHY ya, keren. Demokrat dalam hal ini mengacu pada Nasdem, menyerahkan sepenuhnya kepada Anies sebagai baca pres. AHY mengaku Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader, utamanya sebagai bacawa pres. Sebagai aspirasi selaku ketua anggota koalisi itu wajar, tapi yang terpenting bacawa pres seharusnya tidak menghambat finalisasi koalisi. Kami rasional saja, jangan sampai faktor penentuan bacawa pres ini justru menjadi hal yang menghambat terbentuknya koalisi perubahan. Nah, begitu ya informasinya, ini semakin kuat. Saya akan tutup ini dengan sebuah
tadi tuh ada ini ya. Nanti kita lihat dulu. Ada tayangan bagus dari TikTok sebetulnya. Tapi di mana ya? Ada nggak ya? Oke, coba barangkali ini. Ya, kita tonton ya, ini Pak Anies yang ada di belakang nih. Jadi alhamdulillah kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kedua. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Deklarasi, karena kalau kan banyak yang menanyakan kenapa nggak bikin kayak Nasdem lakukan, kenapa ini hanya rilis. Nah, menurut kami deklarasi yang paling penting adalah deklarasi 20%, dan kemudian itu diglorifikasikan oleh rakyat. Artinya deklarasi nasional harus dilakukan oleh para pendukung rakyat, pendukung perubahan di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih bahwa pertemuan dan niat kita semua ini semakin solid ke depan. Kira-kira itu. Oke. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa